masih gelisah. Akhirnya dia kebangun, dia ditampakin sosok perempuan yang matanya itu hitam. Mata hitam, rambutnya panjang, baju ya lusuh putih lusuh. Teman istighfar, astagfirullah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel. Baraya Tri Channel, seperti biasanya Tri Channel selalu menyajikan cerita-cerita misteri yang dialami oleh narasumber. Dan untuk episode kali ini juga narasumber akan menceritakan seputar waktu beliau mendaki ke salah satu gunung di Jawa Barat. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kuak ceritanya nih dari narasumber. Tapi sebelum itu, Baraya Tri Channel, jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke, Baraya Tri Channel, langsung ke narasumber. Selamat malam, Bung Sandy. Malam. Kembali lagi Beno, nih. Alhamdulillah. Gimana? Sehat kah? Alhamdulillah sehat seperti biasa, Bang Beno. Ya. Gimana nih ceritanya, Bang Sandy? Apa yang dialami selama perjalanan ke gunung tersebut? Ya, pertama-tama terima kasih ya, Bang Beno, sudah diundang kembali ke Intinya jangan bosan-bosan saya undang lah. Ya, saling berbagi lah. Okay. Ya, maksudnya ya sebelumnya jangan lupa ya subscribe, like, dan komen untuk berkembangnya channel Bang Beno. Okay. Gitu kan. Mudah-mudahan jaya selalu. Amin. Ya, seperti biasa ya, Bang Beno ya tidak jauh dari pengalaman saya lah ketika naik gunung ya, karena kan saya pernah sempat beberapa tahun ke belakang ya ikut pecinta alam gitu ya, di salah satu Aktif dulu di pecinta atau alam. sekarang masih aktif atau bagaimana? Kalau sekarang lebih kepada jarang ya gitu kan kesibukan dari lah ya pekerjaan. Ya paling kalau ada teman-teman yang ngajak ya, kalau lagi waktu santai ya kita berangkat ke gunung gitu. Tapi nggak kayak dulu lagi lah. Dulu kan hampir setiap minggu kita ke gunung, ada waktu jeda kita ke gunung. Sekarang mau lebih kepada ya jarang-jarang sih gitu. Tapi ya kalau ada yang ngajak ya oke lah gitu, gaspol. Ya ini menceritakan kejadian sebenarnya baru-baru kemarin lah ya. Baru-baru minggu kemarin lah sempat ke gunung lagi. Senang gunung yang ada di Lembang. Karena ya kita yang deket-deket aja lah, karena kan udah lama banget ya Mas Ben ke gunung. Akhirnya kita ke Gunung Lembang aja lah, di salah satu gunung di Lembang terdekat. Kita start kemarin tuh sekitar agak banyakan sih, 38 orang. Oh banyak dong, 38 orang ya? Orang dalam rangka ya tadilah ikut memeriahkan hari kemerdekaan gitu kan, di bulan Agustus gitu kan, meskipun belum meskipun tidak pada hari kemerdekaan, tapi kita ambil aja sebelumnya lah, sebelum tanggal hari kemerdekaan. Seperti biasa kita dari Bandung 38 orang. Start kita berangkat itu dari Bandung itu, kita awal saya itu di titik kumpul itu di daerah Cimenyan pada Suka kan. Dari Padasuka, rencana titik kita camp itu di Cibodas Lembang. Oh, jadi perjalanannya kayak long march gitu ya? Long march. Perjalanannya cukup jauh tuh dari Cimenyan ke Cibodas. Ya, kita nyusuri hutan lah ya. Hutan bukit, kita sebetulnya landai sih, daerah Lembang itu lebih ke landai. Cuman memang ya lumayan dalam perjalanan jauh gitu kan. Akhirnya kita sepakat lah, ayolah kita berangkat 38 orang ya. Jadi gabungan komunitas gitu Mas, antara gabungan komunitas lain ya kita ikut, ya kita camping ceria gitu. Perjalanan lumayan karena udah lama juga Mas Ben, saya udah ada hampir 2 tahun nggak ke gunung. Vakumnya itu ya? Vakumnya itu gitu.
Jadi lumayan secara fisik kemarin, aduh, ampun lah, gitu kan. Padahal aneh gunungnya, cuman memang karena udah lama gak gunung, jadi lumayan lah, lumayan kelelahan sekali gitu kan ke gunung. Dari Cimenyan kita start lewat ke Padasuka, ke Bukit Bintang, kita awal start lokasi. Seperti biasalah yang namanya di alam itu kan, apalagi banyak kan 38 orang, sangat ceria gitu kan, sangat ceria, sangat menikmati gitu jalan lah ya. Karena kan dari 38 itu di lapangan mah tetap aja banyak yang ketinggalan, jadi berombong-rombong gitu Mas. Ya, misalkan rombongan yang pertama tim 1 di depan, tim 2 kita terbagi kepada 4 tim kemarin itu. Oh, jadi 38 itu terbagi 4 tim. 4 tim. Ya? Jadi jalannya itu kita spare itu sekitar 200 meter jalan duluan, 200 meter di belakang. Jadi nuntut gitulah ke atasnya tuh. Ya seperti biasa di gunung lah, kita menikmati suasana alam. Awalnya kita menyusuri pedesaan begitu, mulai masuk ke hutan-hutan. Ya riang di jalan gitu kan, menikmati alam. Aduh, ya, supaya nostalgiaan lagi ya, lama ke gunung nih, buat naik ke atas. Jam 10 siang kita berangkat start itu dari Cimenyan tadi. Dari Cimenyan sampai di lokasi itu kurang lebih sekitar jam 4 lah, jam 4 sore. Nyampe ke Cibodas itu. Sampai kepada titik camp. Itu tepatnya di Gunung Palasari. Belum ke Cibodas sebetulnya. Cibodas. Masih di Palasarinya. Masih di Gunung Palasari. Kita nemu titik camp itu di Gunung Palasari. Gitu. Di sepanjang perjalanan itu kita kurang lebih berhenti itu sekitar 4 kali lah, ada 4 kali berhenti. Sama perjalanan itu. Ya seperti biasalah, kita mah berangkat dengan niat yang baik, ingin menikmati alam, yang kedua ingin mengeksplor alam, keduanya ingin lihat tadabur ya di alam gitu. Gak berpikiran kalau ada apa-apa gitu kan ya, positif lah, kita gunung itu positif lah, nggak aneh-aneh gitu. Cuman yang memang jadi keganjalannya itu setiap kali kita istirahat, bertemu sama warga setempat, ya petani setempat lah ya. Selama perjalanan dari Cimenyan ke Palasari itu kan ada istirahatnya, dan setiap istirahat ada yang nyamperin warga setempat. Ya biasalah kalau di jalan kan pas kita istirahat ada yang nyamperin. Mau kemana? Kata warga lokal itu, mau ke gunung, ke atas, ke puncak Gunung Palasari. Oh gitu ya, syukurannya iya banyak kan Pak. Cuman camp di atas, ya kita camp di atas saja, jangan di atas ya. Kenapa gitu? Jangan aja di bawah aja lah kemah gitu ya. Ada yang peringati. Ada yang peringati, tapi nggak tahu apa ya kenapa maksudnya gitu. Maksudnya ya. Cuman anak-anak itu kan ya berpikir positif lah. Ya. Emang kalau ke gunung kan, ya untuk hal-hal seperti itu mah yang lain juga percaya mengakui adanya alam lain lah ya. Kita berdampingan dengan alam yang lain. Cuman ya nggak jadi takut, positif aja gitu. Oke, ngobrol biasa warga setempat, hati-hati ya, masih minum apa gitulah. Kita berjalan lagi hampir 3 kilo perjalanan, kita istirahat lagi. Karena kan keselang asar ya, zuhur, waktu keselang zuhur, sholat zuhur bareng. Kita biasa lagi ngerokok, ngopi. Ada datang lagi bapak-bapak. Ada yang nyamperin lagi. Jang, mau pada kemana? Ya siapa mau hiking, mau ke atas. Di mana? Di Bandung. Bade mau ke atas, kata si bapak yang mau ke atas. Iya ke atas Pak. Kalau bisa mah jangan di atas ya, campnya di bawah aja. Dengan kalimat yang sama seperti yang awal orang yang berbeda, orang yang berbeda gitu. Kok kenapa ya? Setiap orang yang kita ketemui di tempat peristirahatan itu menyarankan tidak boleh di atas campnya, harus di bawah. Ya bagi tadi lah, kita positif aja lah, bismillah aja lah gitu. Oke, berjalan lagi lah setelah beres sholat, semua packing lagi, kita siap-siap berjalan lagi ke lokasi. Biasa tiap per 3 kilo 4 kilo kita istirahat. Karena kan medannya lumayan juga ya, agak terjal juga, istirahat lagi.
ketemu lagi sama warga setempat istirahat. Biasanya kan kalau kita istirahat budayanya ngerokok, paling ngopi gitu ya. Ada lagi dari atas, Jang, kemana sana? Mau dan tentunya kemana? Orangnya berbeda. Orang berbeda. Ya. Mau kemana? Mau ke atas, Pak. Aduh, tong di luhur, di handap ya camnya. Di handap teh gak ada, sebenarnya gak ada tempat kan kalau di bawah, Mas. Iya. Karena kontur tanahnya itu terjal. Landai, jadi terjal. Jadi nggak bisa kalau camp di perjalanan itu, tetap harus di atas. Oh, mengune Pak, sana. Yang mudah-mudahan tanah naon, yang mau naon sih, cuman ya di sana jangan di atas, di bawah aja. Oke. Itu sudah 3 kali yang 3 kali terakhir pas itu kita udah di dalam hutan, udah jauh lah dari pemukiman juga gitu. Kita istirahat lagi asar itu, kita istirahat. Padahal udah mau deket sih sebetulnya, tinggal kurang lebih 45 menit lagi lah kita sampai ke lokasi. Ada teman kita istirahat, ada lagi bapak-bapak nyamperin. Seperti biasa pertanyaan sama, mau campnya di atas Pak. Sama dia juga nyaranin. Padahal di posisi itu sudah jauh dari rumah penduduk. Sudah jauh dari rumah penduduk. Ada penduduk yang ada ngasih tahu sama jangan ngecamp di atas, di bawah aja. Oke. Itu kita lumayan lama ngobrol sama sampai sholat asar juga kan, sholat asar ngobrol lama. Kenapa Pak nggak boleh di atas? Ya dia nggak nyebutin kenapa jelasin kenapa nggak boleh di atas. Nggak boleh di atas, cuman di sana jangan ngecamp di atas, di bawah aja. Sama anak-anak tuh ya nggak terlalu diperhatiin. Udah kita positif aja ke atas. Bentar, ini yang saya bikin aneh tuh. Selama perjalanan dan 4 kali berturut-turut istirahat dengan orang yang berbeda, tapi dengan kata-kata yang sama. Dengan kata-kata yang sama. Itu kalau saya pribadi ya satu kejanggalan, berarti kan sangat urgent gitu kan. Kenapa gak boleh di atas? Cuman saya gak boleh nanya itu kenapa, karena ya tadilah menghindari hal-hal yang memang efeknya ke yang lain, jadi bad mood lah gitu lah. Udahlah, itu modal biasa, mungkin pas kebetulan saja gitu atau bagaimana gitu. Terus kita ketemu sama terakhir, terus temen nanyain, Pak, kalau sumber air di sini dari kemana? Wah tuh dari sini mah jauh, paling kalau mau cari sumber air ke bawah. Paling itu udah deket Mas, dari ketemu itu sama pusat tuh udah sebentar lagi, kita 45 meter lagi lah ke atas tuh. Ada sumber air tuh pohonnya lurus, nanti ada pohon besar, ke kanan, paling ke bawah itu terjal. Itu bisa ambil air di sana. Udah bahkan nggak terlalu banyak ya. Akhirnya kita sampailah ke atas. Ya, tapi tadi sempat jadi atau ngambil airnya? Nah, ngambil air itu nggak pas ketika langsung ngambil air, enggak. Jadi salahnya teman itu ketika sudah naik di atas baru turun ke bawah lagi, gitu, turun lagi ke bawah. Jadi nggak langsung ngambil air gitu. Akhirnya kita sampailah jam 4 lah, kalau salah jam 4 lebihan lah sampai ke lokasi. Seperti biasa lah ya kalau di atas tuh kan ya anak-anak persiapan bikin tenda segala rupa, cari kayu bakar. Nah temen berdua berinisiatif mau ambil air ke bawah. Yang tadi sudah ditunjukkan lokasinya sama penduduk itu. Berarti kan sangat jauh. Dari orang yang nanya tadi itu ke atas tuh sekitar 45 menit. Dan teman tuh nekat mau cari sumber air ke bawah. Posisi itu udah mau maghrib sebetulnya. Udah mau maghrib, ke bawah. Saya di atas, anak-anak pada ngopinya. Sempat izin sama kita juga, gua mau cari inilah, cari apa, sumber air ke bawah. Duh teh udah jam 5:30 kalau nggak salah, 5:30 ke bawah dia tuh. Kok mau maghrib belum nyampe ke atas. Ceritanya mereka jadi itu nyari sumber air berdua, ngambil air itu ke bawah berdua. Kok belum ke atas. Teman kan yang di atas khawatir ya. Akhirnya saya sama teman-teman nugasin lah satu orang buat ke bawah, yang memang orangnya masih segar lahnya, masih muda, udah berpengalaman juga ke gunung. Udah saya coba evakuasi ke bawah cari. Begitu di bawah dekat sumber air,
posisi teman 2 orang itu udah lemes. Udah lemes, udah terlentang di bawah itu, terlentang. Aduh. Sampai suaranya juga udah kayak meringih gitu kan, kayak merintih. Saya minta tolong anak-anak ke bawah, 5 orang mah buat evakuasi. Otomatis teman ke atas lagi naik, dia ngasih kabar sambil teriak, tolong gitu, asal yang dievakuasi. Lemas. Kaget dong pastinya. Kaget, kita evakuasi juga, pasti. Kaget. Akhirnya berempat anak-anak ke bawah. Akhirnya dibopong. Dari bawah ke atas dibopong karena memang kondisinya lemas. Nah, salah satu teman mah ke atas berdua, yang satu mah begitu ke atas makan, udah selesai, udah normal lah. Yang satu mah mungkin dia mah lapar apa ya, salat mungkinnya belum makan, kelelahan makan. Alhamdulillah udah normal, bisa ngobrol lagi. Coba yang satu ini temen, yang satu teman tuh begitu dia pas ke tenda itu suruh badan tuh kaku, Mas. Kaku, gak bisa gerakin. Tapi dia dalam keadaan sadar. Kaku aja nggak bisa jadi gerakin. Apa ya yang dia rasain tuh seperti sadar tidak sadar. Cuman yang dia rasain tuh punuk tuh begitu berat sekali. Pundaknya itu berat sekali. Udah si tangan tuh gak bisa digerakin. Jadi dia tuh bilang gini, jangan ngeganggu, saya mau kesini niat gak ngeganggu kalian. Cuman kenapa kalian ganggu saya? Nah, bilang gitu. Dia tuh bilang seperti itu. Gitu sambil meri kesakitan. Kayak apa ya? Jadi kayak gimana orang lagi dem ini? Kayak gini nih. Kayak didengkek gitu. Kayak dipeluk ya. Jadi dia tuh ngerasa berat sekali gitu, nggak bisa. Istighfar sama anak-anak dibacain ayat kursi segala macam. Itu hampir setengah jam. Baru dia sadar gitu. Sadar tuh ya mulai bisa digerakin. Di sana seketika suasana mencekam sekali. Ya, yang tadinya awalnya ceria, yang lain jadi mencekam gitu kan. Jadi yang efeknya tuh ke yang lain daripada takut gitu. Ini mah akan bener, pasti anak-anak mikirnya udah nggak sehat, mah takutnya ada apa-apa gitu. Oke lah, sampai di sana teman sadar dan cerita. Di bawah tuh pas saya mau ambil air, tiba-tiba ada gelap, mata tuh gelap, tapi sekelebat gitu. Udah pundak terasa berat. Jadi dia tuh ngerasa ada yang mendekap gitu ya ke tubuh dia. Akhirnya gak bisa jalan, sesak napas jalan. Kayak orang digini, Mas, kayak kayak di dengkeng lah gitu kalau sebenarnya mah. Akhirnya setelah di atas udah setengah jam, udah baca segala rupa, udah makan ya, akhirnya agak mendingan. Udahlah di sana anak-anak udah secara psikologis anak-anak udah mulai mentalnya udah mulai kena gitu kan. Kayaknya udahlah, kita seperti biasa pindah di unggun segala rupa gitu, makan. Akhirnya kita putuskan jam 11 udah istirahat semua. Istirahat buat besok pagi-pagi mulai perjalanan. Nah, tiba-tiba setelah tidur di tenda kan, karena berempat sama teman, dengan tenda kapasitas 6 orang dipakai buat 4 orang, berarti ada space kosong gitu kan ya. Teman saya di paling pojok, saya di tengah, di pinggirnya, teman di tengah, ada satu lagi di pojok. Memang waktu itu posisi kita bikin tenda itu memang di atas, di bawah, di atas tenda itu ada pohon besar. Emang ada pohon besar gitu kan, pohon beringin kalau nggak salah. Karena kenapa kita milih tempat di area sana tuh, karena supaya tidak terlalu angin, tidak terlalu kencang gitu kan. Tapi di balik itu ya kejadiannya teman nggak, saya coba tidur, teman kayak gelisah, nggak tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Akhirnya saya tidur, teman masih gelisah. Akhirnya dia kebangun, dia ditampakin sosok perempuan yang matanya itu hitam. Mata hitam, rambutnya panjang, baju ya lusuh, putih lusuh. Hanya teman istighfar, astagfirullah.
apa itu, nah bangunin saya. Saya bangun saya dilihatin perempuan, jadi begitu dia mau bangun gini langsung dilihatin, ditampakin. Merinding saya juga. Jadi begitu teman bilang istighfar bangunin saya, itu memang beda, suasana dalamnya itu beda kayak apa ya, kayak si sosok itu tuh masih ada gitu di saya itu. Malah saya nggak bisa lihat, cuman temanku ngerasa wah merinding sekujur tubuhnya itu sangat merinding ya. Udah mah dingin, posisinya dingin, dilihatin yang kesal seperti itu. Akhirnya ya udah, jangan dulu tidur lah, kita baca dulu lah, baca apa, soal pendek sebisa-bisa gitu. Akhirnya ya lewat udah tidur. Kalau disebut panik enggak sih, cuman dia lebih kepada tadi istighfar, masih sadar lah ya, masih baca doa. Tapi kan tetap kalau kita ngedengar dari temen ada sesuatu kan jadi kalau bisa itu ke bawah gitu kan, seolah kita juga merasakan stres gitu. Aduh istighfar, ya udah dari sana kita gak tidur sampai subuh gitu. Berakhirnya setelah subuh azan terdengar, karena sayup gitu ya dari bawah, sayup azan, kita bangunin teman-teman yang lain gitu kan buat sholat subuh. Pagi-paginya kita cerita, ternyata memang teman-teman yang lain juga ngerasain hal yang sama gitu. Tapi tidak ditampakin sosok perempuan itu, cuman ngerasanya beda. Malam selama malam kita melewati malam itu suasana sangat berbeda gitu. Banyak suara-suara aneh ya, banyak di sebelah tenda tuh banyak kayak apa, kayak ada orang yang jalan. Jadi memang banyak sekali kejadian waktu malam itu. Setelah saya ngobrol sama rekan-rekan di tenda yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya malam itu benar-benar malam mencekam ya bagi malam semuanya, sangat itu mencekam gitu, sangat mencekam bagi saya dan rekan-rekan yang lain. Akhirnya ya pagi-pagi kita packing lagi, kita mulai berjalan lagi, karena belum sampai ke titik utama. Ya memang dalam perjalanan ya tadi banyak apa ya, banyak kejadian yang janggal lah. Ada yang kakinya kram, sampai ada yang temen yang apa jatuh gitu kan. Dan itu memang tidak terlepas dari ya tadi keangkeran gunung tersebut. Kalau saya kira gitu kan. Jadi baru sadar ternyata apa yang dibilang sama bapak-bapak yang sebelum kita naik ke atas itu memang kalau dikaitkan ya dicocologi ya memang itu mungkin penyebab warga setempat melarang kita untuk camp di atas gitu. baru tahu setelah kejadian. Mungkin itu alasan yang si bapak bilang jangan camp di atas gitu. Sampai akhirnya kita alhamdulillah ya, kalau siang mah nggak ada apa-apa, paling ya kejadian yang jatuh itu mah hal yang wajar lah. Sampai akhirnya kita sampailah ke titik tujuan. Ya, alhamdulillah selamat, bikin tenda lagi. Kita lewati satu malam lagi, alhamdulillah tidak ada apa-apa kalau itu Mas Beno. Akhirnya pulanglah kita ke titik kita kumpul di Cimenyan. awal tadi ketemu lagi sama ya biasalah ngobrol sama warga setempat. Ada apa aja sih di atas, ya kejadian apa aja yang pernah dialami di atas. Jadi dulu memang di satu ada makam Mas Ben, ada makam, cuman posnya nggak tahu. Jadi dulu ada kejadian ya udah lama lah, tahun-tahun di bawah tahun 90 dia ada kejadian pesawat jatuh. Pesawat logistik jatuh pas di puncak itu. Ini cuman berapa orang yang ketemu mayatnya, yang lainnya udah nggak ada gitu. Jadi sempat ada pesawat jatuh. Ya, mungkin dibilang, kalau bilang warga setempat mah, jadi itu tuh tempat yang sakral di atas itu. Jadi dilarang pendaki atau yang hiking bermalam di area tersebut. Karena bagi warga setempat itu disakralkan tempat itu, tidak boleh ada yang bermalam di atas. Alasan sebenarnya itu ya nggak tahu kenapa ya gitu kan. Memang kerasa sama saya juga, mungkin salah satu alasan yang dibilang bapak tadi itu yaitu mungkin. Ya memang bukan di Gunung Palasari saja mungkin, atau dari Cimenyan ke Palasari ya. Sebenarnya semua gunung
ada mitosnya betul masing-masing, dan memang sebenarnya itu tergantung kitanya atau kesopan santunan kitanya, perilaku kitanya selama di gunung tersebut. Insya Allah kalau kita positif atau apapun yang kita lakukan di sana itu, jangan lupa untuk izin, walau bagaimanapun lah kita kan bergesekan dengan mereka. betul Izin ya, tetap yang selalu melindungi kita tuh ya Gusti Allah gitu. Nah, mungkin untuk Variety Channel juga cerita kali ini memang sedikit mencekam ya di Gunung Palasari ini, dan mungkin sebelumnya ada cerita bahwa ada kapal terbang yang jatuh di situ ya, tepat di gunung itu. Oke, Variety Channel, cerita kali ini ya betul cukup mencekam. Sampai jumpa lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lihat ke pintu kayak ada sosok tinggi besar hitam. Dia itu bentuknya kayak